Sebagai YouTuber pemula, untuk bisa segera dimonetisasi, kira-kira yang mana nih yang harus diutamakan terlebih dahulu? Apakah subscriber atau jam tayang? Halo semua, nama saya Rahel. Di channel ini saya akan membuat konten-konten yang sekiranya bisa berguna dan membantu kalian di luar sana yang ingin mulai membangun channel YouTube untuk segera dimonetisasi. Jika kalian juga sedang berjuang membangun channel YouTube dan tertarik dengan konten di channel ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu bisa membantu lebih banyak orang. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk bisa gabung ke YouTube Partner Program atau YPP dan bisa dimonetisasi, sebuah channel YouTube perlu untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh YouTube sendiri. Kita perlu tahu dulu syarat apa yang harus kita penuhi untuk memonetisasi channel YouTube kita. Peraturan YouTube yang sekarang sebenarnya sudah mempermudah para YouTuber pemula untuk bergabung dengan YouTube Partner Program yang selanjutnya akan saya sebut dengan YPP. Dulunya, jika ingin bergabung dengan YPP, kita perlu untuk memenuhi syarat lama, yaitu memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun terakhir. Hanya 2 syarat guys, tapi susah. Harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu susah sekali ya. Sedangkan syarat baru yang telah berlaku saat ini, untuk bisa gabung YouTube Partner Program, channel kita butuh untuk memenuhi 3 syarat. Ini 3 tapi lebih mudah dari yang pertama guys. Syarat pertama, kita harus memiliki 500 subscriber. Kalau yang tadi kan harus punya 1000 subscriber untuk bisa join YPP. Kalau yang ini hanya 500 subscriber aja. Yang kedua, syarat kedua, kita harus sudah upload 3 video dalam waktu 90 hari terakhir. Dan yang ketiga, kita harus memiliki 3000 jam tonton publik atau jam tayang dalam waktu 1 tahun terakhir. Itu 3 guys. Kalau merasa tidak sanggup untuk 3000 jam tayang ini, 3000 jam tonton publik ini dalam waktu 1 tahun terakhir, bisa fokus di 3 juta views shorts, video pendek dalam waktu 90 hari terakhir. Jadi itu 3 syarat yang harus dipenuhi. 500 subscriber, sudah upload 3 video dalam waktu 90 hari, dan 3000 jam tonton publik atau 3 juta views shorts dalam waktu 90 hari. Jika sudah bergabung dengan YPP lewat jalur 500 subscriber, bagaimana YouTuber pemula mendapatkan uang? Itu yang pasti kalian tanya-tanya kan guys. Dipertanyakan, pasti banyak dari kalian yang mempertanyakan hal itu. Karena pastinya dengan jalur 500 subscriber ini kita belum bisa langsung mengiklankan video kita. Belum bisa langsung memonetisasi. Terus bagaimana caranya? Sudah gabung YPP? Cara menghasilkan uangnya bagaimana? Ada 3 fitur yang disediakan YouTube untuk partner YouTube manfaatkan agar bisa menghasilkan uang dari YPP jalur 500 subscriber. Fitur yang pertama adalah Super Chat. Super Chat itu terbagi 2. Yang satu itu Super Thanks, yang biasanya kalian lihat di bagian section komentar ya. Di situ ada pilihan thank you, kasih 20.000, 50.000. Kalau kalian lihat di komentar, biasanya itu di channel-channel gaming atau tutorial. Kalau misalnya konten yang diupload itu dirasa bermanfaat atau menghibur, sangat menghibur, penonton biasanya akan memberikan super thanks. Dan super thanks ini bisa dicairkan, oke? Dan fitur super chat yang satunya adalah super sticker. Jadi itu berbentuk stiker guys. Dikasih juga oleh subscriber. Itu lewat live. Jadi kita harus live dulu baru kalau dikasih oleh penonton, audiens, dapat
super sticker itu bisa diuangkan. Jadi itu bisa jadi uang. Fitur yang kedua adalah membership. Membership itu subscribers atau audience membeli membership. Jadi berlangganan ke channel YouTube tertentu. Nah, itu ada harganya, guys. Jadi kalau dia sudah bayar, sudah jadi membership di situ, dia bisa akses konten yang tidak diperuntukkan untuk publik, yang diupload oleh yang punya channel. Jadi misalnya saya yang punya channel, saya upload video khusus, video eksklusif hanya untuk membership. Ada itu, guys. Jadi kontennya tidak dikonsumsi bersama dengan publik, tidak sebebas itu ya. Keuntungan membership seperti itu. Jadi membershipnya dapat konten yang menarik, yang khusus, dan juga konten kreatornya dapat komisi, uang dari subscriber yang berlangganan. Dan yang ketiga, fitur shopping. Fitur shopping mirip-mirip affiliate, tapi ini lebih keren karena di sini ada toko yang bekerja sama dengan YouTube, dan sebagai konten kreator yang sudah join partner YouTube, sudah jadi partner YouTube, kita bisa decide. Ada berbagai macam produk. Ada kaos, ada topi, ada hoodie, ada banyak. Bahkan sampai case juga ada, guys. Kita tinggal pilih di situ, desain, pilih warna, dan dimasukkan ke etalase channel kita. Jika kalian biasanya lihat di bagian bawah video itu ada ya produk-produk, atau di bagian channel, di beranda channel ada produk-produk dari channel tersebut. Itu adalah fitur shopping yang dikasih oleh YouTube untuk bisa menghasilkan uang. Kalau misalnya ada orang yang beli produknya, kita akan sebagai content creator akan mendapatkan komisi. Buat kalian yang bertanya-tanya kok nggak ada monetisasi iklannya, seperti yang saya bilang tadi, guys. Untuk bisa beriklan di YouTube, syarat pertama memang kita harus gabung YPP. Tapi ada langkah selanjutnya, guys. Yaitu yang pertama memiliki 1000 subscriber, sama seperti cara lama. Tapi ini kalau yang lama kan itu juga cara untuk join YPP kan. Kalau ini kita sudah YPP tapi harus lanjut lagi untuk bisa mengiklankan video kita, guys, untuk bisa mendapatkan uang dari iklan yang ada di video kita, gitu ya. Dan yang kedua harus memiliki 4000 jam tayang atau 4000 jam tonton publik dalam waktu 1 tahun. Jika itu juga terasa berat, kita bisa fokus ke 10 juta views. Jadi yang tadi untuk jalur 500 subscriber itu hanya 3 juta views, ini 10 juta views. Tinggal dipilih. 1000 subscribers itu udah harus. Yang kedua memiliki 4000 jam tayang. Kalau kalian fokusnya kontennya ini video panjang, kalian fokusnya berarti di jam tayang, jam tonton publik. Kalian nabung di situ. Tapi kalau terasa berat karena fokusnya di shorts, yang kalian tabung itu berarti views shortsnya. Harus 10 juta views video pendek dalam waktu 90 hari terakhir. Kalau video panjangnya 4000 jam tonton dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, untuk syarat-syaratnya sudah tahu bukan? Sekarang kita bahas ke mana nih yang lebih penting, mana yang bisa membawa kita agar bisa lebih cepat dimonetisasi. Fokusnya kemana? Apakah fokus ke jam tonton atau ke subscriber? Jadi untuk para kreator YouTube pemula, tujuan pertama sudah pasti untuk gabung YPP dulu kan. Nah, ada baiknya kita menentukan fokus syarat mana yang lebih dulu harus kita penuhi. Apakah yang subscriber dulu atau yang jam tayang dulu? Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada baiknya kita itu fokus ke jam tayang dulu. Kenapa? Karena jam tayang adalah syarat yang paling susah untuk dipenuhi oleh YouTuber pemula. Harus mendapatkan 4000 jam tayang atau 4000 jam tonton publik dalam waktu 1 tahun, itu tidak mudah. Dan saya sudah mengalaminya sendiri. Jangan stres, guys, kalau subscriber kita masih sedikit. Namanya juga baru mulai. Jangan terlalu fokus sama subscriber. Karena membuat konten yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh audiens kita itu tidaklah mudah. Itu susah. Perlu banyak waktu, perlu banyak belajar, perlu banyak riset, perlu banyak koreksi sana-sini, perlu konsisten upload video, dan banyak perlu-perlu lainnya. Dengan menikmati semua prosesnya, otomatis jam tayang akan mulai terkumpul, oke? Dan bila video yang kita upload makin hari makin baik, kualitasnya makin baik,
otomatis video kita akan disukai banyak orang dan di-subscribe. Orang yang suka tonton video kita, suka konten-konten kita, pasti dia akan subscribe guys, dengan sendirinya, oke? Jadi sebenarnya dengan fokus mengumpulkan jam tayang, kita juga sudah mulai mengumpulkan subscriber secara alami tanpa harus fokus langsung untuk mengumpulkan subscriber. Jadi tanpa harus fokus kumpulin subscriber dulu. Nggak bisa, Cok. Kalian harus upload, perbaiki, upload, belajar selama waktu itu berjalan ya, selama prosesnya berjalan, belajar bagaimana membuat kontennya. Setiap kali upload konten, bagaimana membuat konten yang baru diupload ini lebih baik dari konten yang sebelumnya. Menganalisis nih, mana yang lebih suka ditonton oleh audiens kita, mana yang kurang diminati oleh audiens kita. Kita rubah, kita perbaiki. Nah, sementara prosesnya berlangsung ya, otomatis kita akan menarik perhatian subscriber atau audiens yang memang suka konten original kita, yang memang suka tonton gaya konten kita. Yang nonton itu selalu ada dua guys. Yang satu dapat manfaat, yang satu terhibur. Kalau tutorial kan dapat manfaatnya kan. Ada cara ini, cara itu. Untuk edukasi juga dapat manfaat. Untuk game-game atau musik atau video-video lucu-lucu itu ada manfaat juga guys. Itu menghibur. Nah, kalau kita bisa mengambil rasa tertarik audiens pengen nonton gaya konten ini, mereka akan otomatis subscribe sendiri guys. Kita nggak perlu cari ada nggak ya yang mau subscribe gitu kan. Kita fokusnya ke videonya. Nanti kalau orang udah lihat, orang udah suka, orang akan subscribe. Oke? Ngerti kan guys? Soalnya ada yang fokus ke subscriber dulu. Subscriber itu kan yang diperlukan 1000 subscriber atau 500 lah, 500 subscriber. Orang fokusnya cari di mana? Kebanyakan itu di komen. Kalau pemula itu kebanyakan di komen. Minta subscribe balik, saling subscribe, sub for sub itu nggak guna sih menurut saya guys. Memang 1000 atau 500 subscribernya itu bisa didapat gitu. Tapi yang subscribe itu belum tentu suka sama konten kita. Itu akan merusak algoritma channel kita. Gitu loh. Jika kita memilih untuk fokus mengumpulkan subscriber lebih dulu, menurut saya itu akan buang-buang waktu. Karena faktanya kita masih pemula. Jika fokus ke subscriber dulu, apa yang channel kita bisa berikan? Apa yang kita bisa kasih untuk mereka yang subscribe? Manfaat apa yang bisa penonton kita dapat dari konten kita? Jika kita upload konten yang tidak bermanfaat, pertanyaannya, untuk apa mereka subscribe? Paham? Pasti ujung-ujungnya untuk pemula yang berfokus mendapatkan subscriber dulu daripada jam tayang atau jam tonton publik, mereka akan berakhir pada usaha komen dan minta saling subscribe seperti yang saya katakan tadi. Jangan ya guys ya. Untuk apa di subscribe tapi yang subscribe nggak nonton video kita? Nggak ada gunanya juga. Cepat dapat 1000 subscriber, ujung-ujungnya beresiko ketahuan pihak YouTube, merusak algoritma, atau malah channel nggak berkembang dan susah dapat views, susah dipromosikan oleh pihak YouTube. Otomatis jam tontonnya juga susah untuk naik. Jadi yang paling bermanfaat adalah kita berusaha konsisten upload. Kalau bisa upload sebanyak mungkin, usahakan upload sebanyak mungkin. Tapi ingat, setiap kali upload, berusaha konten yang sebelum itu dipelajari dulu. Saat upload video baru, sudah ada perubahan yang lebih baik dari video yang sebelumnya. Sudah belajar dulu dari video yang sebelumnya, gitu. Jadi upload banyak-banyak, pelajari banyak-banyak, riset banyak-banyak, manfaatkan kesempatan ya, karena kita masih pemula, jadi nobody care, oke? Tidak ada yang peduli kalau kita masih pemula guys. Konten kita itu masih dicoba-coba oleh YouTube untuk disebarluaskan. Jadi it's okay guys, kalau masih pemula ya kita masih belajar gitu kan. Yang pasti tiap kali upload itu belajar guys, belajar mengupload video yang lebih bagus dari video yang sebelumnya. Otomatis akan bertambah itu jam tontonnya, jam tayangnya. Subscribernya otomatis juga akan nambah gitu loh. Kesimpulannya, yang mana yang harus kita prioritaskan? Jam tayang atau subscriber? Tentunya jawabannya jam tayang guys. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Fokus perbanyak jam tayang dengan selalu evaluasi dan tindak lanjut. Setiap konten yang kita buat dan kita upload
agar bisa menjadi lebih baik dan bisa menemukan penonton yang tepat. Dengan begitu kita bisa mendapatkan subscriber yang setia, yang memang suka dengan konten yang kita buat tanpa harus minta sub for sub. Semangat terus dan ayo berjuang biar channel kita bisa dimonetisasi dan bisa sukses. Channel saya yang itu udah dimonetisasi guys. Udah bisa dimonetisasi, sudah ada iklan, sudah ada uang yang masuk, tapi belum cair, oke? Nah, ini saya mau fokus di channel ini dulu. Ayo pantau channel ini, kita lihat apakah akan ada perkembangan atau tidak. Akan dimonetisasi tahun ini atau tahun depan, kita lihat saja nanti. Pantau guys, makanya subscribe. Jika video ini bermanfaat, share video ini ke teman-temanmu yang juga YouTuber pemula. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.